Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai operasi dasar pengolahan citra. Nah, jadi sebelumnya kita udah ngebahas nih bahwa suatu citra itu diambil dari suatu sensor yang berbentuk kotak seperti array atau matriks. Nah, karena sebuah citra itu disimpan dalam bentuk array, maka kita dapat melakukan operasi-operasi layaknya operasi pada matriks, di mana array itu sendiri adalah representasi dari matriks yang pernah kita pelajari mungkin di masa sekolah. Nah, ketika kita mengatakan array atau matriks, nilai-nilai array pada matriks dan citra itu didapat dari proses sampling dan quantization yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi hasil sampling dan quantization itu menyimpan nilai intensitas cahaya dan bentuk dari objek dalam bentuk angka. Nah, ini contohnya nih. Jadi setelah kita melakukan sampling dan quantization, kita mendapatkan angka-angka yang nantinya dari angka-angka ini bisa direpresentasikan dalam bentuk gambar di komputer. Jadi komputer itu sebenarnya nyimpennya angka, bukan gambar visual yang sering kita lihat. Baru dari angka-angka itu diterjemahkan komputer menjadi suatu visual. Nah, karena bentuknya yang menyerupai array atau menyerupai matriks, kita bisa melakukan operasi-operasi matematika pada array. Yang otomatis kita juga bisa melakukan operasi matematika pada gambar juga. Salah satu operasinya adalah operasi pertambahan, di mana misalkan ada dua buah gambar, ini gambar pertama dan ini gambar kedua, maka kita bisa menambahkan atau menyatukan dua buah gambar. Menyatukannya dengan cara menambahkan kedua array menjadi satu array gitu. Jadi dari dua gambar menjadi sebuah gambar baru gitu. Jadi itu fungsi untuk operasi pertambahan pada gambar. Nah, contohnya di gambar berikut ini, jadi ini adalah gambar dari NASA, di mana gambar pada NASA tersebut memiliki ribuan gambar yang dijadikan jadi satu. Nah, contohnya di sini ada 6 gambar, di mana kelima gambarnya ini disatukan jadi satu gambar dan menghasilkan gambar ke-6. Nah, gambar ke-6 ini diperoleh dari pertambahan gambar pertama sampai gambar kelima. Jadi kita bisa melakukan operasi pertambahan pada beberapa gambar yang sama dan kita menghasilkan sebuah gambar yang lebih jernih gitu. Tujuannya sendiri kalau untuk operasi pertambahan sendiri, kalau di NASA itu kurang lebih ya untuk menghilangkan noise pada gambar-gambar luar angkasa. Jadi foto diambil ribuan kali, lalu ditambahkan, nah noise-noise yang ada di foto-foto itu lama-lama akan hilang, tergantikan oleh foto yang ditambahkan. Jadi dengan menambahkan beberapa foto, kita bisa menghasilkan suatu gambar yang jelas. Nah, operasi berikutnya pada pengolahan citra adalah pengurangan. Ya sama aja layaknya sebuah matriks, matriks bisa ditambahkan dan matriks bisa dikurangkan. Cuma efeknya kalau pada gambar sendiri, untuk pengurangan itu ya ini akan menghapus bagian-bagian gambar yang terlihat sama. Contohnya gambar pertama dan gambar kedua itu dikurangi menghasilkan gambar ketiga. Jadi sesuatu yang berbeda dari gambar pertama dan gambar kedua akan dihasilkan dari operasi pengurangan. Ya simpelnya operasi pengurangan ini berguna untuk melihat sesuatu yang berbeda dari suatu gambar. Atau contohnya mungkin dalam dunia kedokteran, ya misalkan seorang dokter ingin memeriksa perkembangan janin. Nah, ketika memeriksa perkembangan janin itu diperiksa tiap minggunya. Jadi tiap minggu diambil gambar di posisi yang sama. Lalu dilakukan operasi pengolahan citra yaitu pengurangan sehingga hal-hal yang sama dari gambar pertama yang diambil di minggu pertama sampai di minggu terakhir
itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi yang berbeda itu yang dilihat oleh dokternya, gitu. Sesuatu yang berbeda yang semakin lama terlihat jelas. Jadi fungsinya di situ. Nah, kalau untuk gambar yang keempat, ini cuma peningkatan gambar atau image enhancement dari gambar ketiga. Jadi ada suatu teknik pengolahan citra yang tujuannya memperjelas suatu gambar. Gitu. Pokoknya intinya kalau pengurangan sendiri untuk melihat sesuatu yang berbeda dari gambar yang dikurangi. Di mana gambar yang sama atau bentuk yang sama akan dihapus lalu menyisakan bentuk yang berbeda aja. Nah, selain operasi pengurangan, kita juga bisa melakukan operasi boolean atau bitwise. Ini layaknya kita melakukan operasi pada pemrograman yaitu operasi AND, NOT, OR, AND NOT, dan XOR. Contohnya di sini, kita melakukan NOT A, maka dia akan menginverse gambar. Dari gambar yang seperti ini, warnanya berubah jadi seperti ini, karena dia melakukan inverse. Kalau dalam pemrograman misalkan true jadi false, gitu. Lalu yang kedua operasi AND. Ya seperti yang kita tahu kalau di pemrograman AND itu kedua nilai gambar harus benar. Jadi di gambar A dan gambar B nilainya harus benar. Kalau salah satu false maka hasilnya jadi false. Cuma kalau dalam pengolahan citra jika kedua gambar dilakukan operasi AND maka akan diambil gambar yang sama aja. Jadi dari A sama B dilihat mana nih gambar yang bentuknya sama, yaitu gambar yang di tengah-tengah, sedangkan sisanya akan dihapus. Lalu yang ketiga adalah OR. Kalau operasi OR di bahasa pemrograman antara A dan B jika salah satu benar, maka dianggap semua nilai benar. Kalau pada gambar, jika menggunakan OR, maka gambar A dan gambar B akan disatukan. Ini mirip-mirip dengan operasi pertambahan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya kalau AND NOT ini cuma kebalikan dari AND, cuma ini ada tambahan notnya aja gitu. Nah sekarang kalau XOR, kalau tadi OR itu menggabungkan kedua buah gambar, kalau XOR tetap menggabungkan kedua buah gambar, cuma gambar yang sifatnya sama antara A dengan B akan dinilai sebagai false atau tidak akan dimunculkan. Itu contoh dari operasi boolean atau bitwise. Nah selain operasi boolean dan bitwise, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya operasi relasi pada array. Jadi layaknya ketika di statistik atau di aljabar, mungkin teman-teman nggak asing dengan istilah A gabungan B, A irisan B, A integral C, A dikurang B. Ketika A digabung B, maka semua nilai di A dan di B akan disatukan. Atau kalau pada gambar, objek A dan objek B akan disatukan dalam satu buah gambar. A irisan B berarti gambar A dan gambar B hanya diambil di titik yang beririsan atau di titik yang sama gitu. Contohnya pada dua buah gambar ini kan ada titik yang sama nih di bagian sini. Makanya yang sini aja yang dimunculkan, sedangkan ini sama ini tidak ada warna. Kalau A integral C ya cuma bagian A dan bagian A yang beririsan dengan B doang. Sedangkan bagian B-nya nggak dimunculin. Kalau A dikurang B, berarti yang nilai B ini akan dihilangkan berikut irisannya. Dan yang akan dimunculkan hanya gambar A-nya aja. Ya ini layaknya operasi relasi yang kita temukan pada statistik. Lalu operasi berikutnya adalah operasi ketetanggaan. Nah kalau pada ketetanggaan sendiri, jadi kita melihat array pada citra dan kita melihat siapa tetangga dari salah satu nilai. Contohnya di sini ada 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Jadi 4 tetangga dan 8 tetangga ini adalah yang utama nih dalam pengolahan citra. Ya di luar itu bukan yang utama, tapi yang 4 sama 8 yang utama yang sering kita temukan. Nah misalkan kita ditanya 4 ketetanggaan dari huruf E, maka jawabannya adalah A, C, G, dan I. Jadi sifatnya diagonal. A, C, G, dan I. Itu 4 ketetanggaan. Sedangkan kalau 8 ketetanggaan, semua yang ada di sekitar E. Jadi A, B, C, D, F, G, H, I. Itu contoh dari 8 ketetanggaan.
Nah, contoh penggunaan ketetanggaan sendiri adalah untuk membuat efek blur pada gambar. Atau kalau pada citra, ya sama aja pada gambar juga, ada sesuatu yang pecah, kita bisa mengganti elemen yang pecah itu dengan salah satu elemen yang ada pada gambar gitu. Kayak teman-teman mungkin foto di kulit teman-teman ada item-item. Nah, maka item-item tersebut dapat diganti dengan bagian yang sama pada bagian foto, contohnya pada bagian kaki teman-teman, gitu. Nah, untuk mengambil efek blur seperti ini, kita bisa melakukan ketetanggaan, yaitu misalkan kita pengen bikin efek blur di sini, contohnya, maka efek blur itu bisa didapatkan dengan menjumlahkan semua tetangga yang ada di sekitar sini, lalu dinilai rata-ratanya. Atau misalkan yang ada di sini, teman-teman bisa melakukan penjumlahan semua tetangganya, lalu dirata-ratakan. Nah, semua tetangga yang dimaksud, ya tetangga yang di sekitar yang utamanya, gitu. Nah, contohnya ketika kita ingin bikin efek blur di salah satu titik, dan titik itu katakanlah H, maka kita harus menambahkan A, B, C, G, I, M, N, O. Ini semua ditambahkan, lalu dibagi dengan nilai rata-ratanya. Nah, hasilnya akan menghasilkan nilai baru pada H. Jadi H-nya misalkan awalnya 10, nah bisa jadi hasil pertambahan dari tetangganya menghasilkan nilai baru untuk H, sehingga H mendapatkan efek blur. Nah, kalau pengen semua digambar mendapatkan efek blur, berarti semua huruf ini harus melewati proses ketetanggaan tersebut. Nah, operasi lain selain ketetanggaan adalah operasi inverse pada array. Ya, sesuai dengan namanya. Namanya inverse itu berarti kan hanya dibalik aja. Nah, di sini ketika backgroundnya warna hitam, di inverse menjadi putih. Ketika putih di inverse menjadi hitam. Kalau dalam konteks pengolahan citra, misalkan yang hitam ini nilai warnanya 0, maka akan di inverse menjadi nilai warna paling terang yaitu 255. Nah, dari 255 ini di inverse lagi kembali menjadi 0. Nah, berikutnya operasi lainnya yang dapat dilakukan pada array. Jadi semua operasi-operasi pada array atau pada matriks itu bisa kita lakukan pada array citra juga. Kenapa bisa? Karena ya sesuai bentuknya ya, bentuknya bentuk array, bentuknya bentuk matriks, maka kita dapat melakukan operasi tersebut pada citra juga. Contohnya di array bisa melakukan scaling, scaling seperti ini, memperbesar nilai array-nya, maka kita bisa melakukan pada citra itu sendiri. Dengan melakukan scaling, kita bisa membesarkan gambar atau mengecilkan gambar. Lalu rotasi. Nah, rotasi ini kan mengubah bentuknya, misalkan dari lurus menjadi miring. Nah, sama di citra sendiri kita bisa melakukan rotasi seperti ini. Lalu misalkan di sini ada translation. Nah, translation pada array juga bisa kita lakukan pada gambar. Jadi semua rumus-rumus yang kita temukan di matriks itu bisa kita lakukan pada array. Karena sebuah gambar itu direpresentasikan dalam bentuk array, maka kita bisa melakukan operasi tersebut pada gambar. Itulah hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan pada sebuah gambar. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mulai praktikum. Ya, seperti biasanya kita akan menggunakan Google Colabs. Oke, jadi kita buka dulu. Di sini new notebook aja. Oke, jadi di sini kita masukin praktikum dasar citra. Jadi kita akan mencoba beberapa teknik yang sudah tadi aku jelaskan. Nah, jadi apa aja yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan di sini pertama adalah mencoba beberapa teknik
pengolahan citra. Nah, teknik pertama yang akan kita coba adalah pertambahan, lalu pengurangan, boolean, dan terakhir adalah inverse. Jadi ini yang akan kita coba pada hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita coba adalah operasi pertambahan. Jadi kita akan melakukan operasi penggabungan pada gambar. Nah, sebelumnya kita akan melakukan import library terlebih dahulu yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama kita akan menggunakan matplotlib inline. Ini adalah library yang dipergunakan untuk menampilkan gambar langsung di Google Colab-nya. Lalu di sini kita menggunakan NumPy. NumPy ini yang nantinya kita bisa gunakan untuk melakukan operasi pengolahan pada array. Lalu matplotlib.pyplot ASPLT. Nah, library ini kita gunakan untuk menampilkan gambar. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk membuat grafik. Dan terakhir adalah CV2. Nah, CV2 ini yang kita gunakan untuk melakukan pengolahan citra. Kalau udah, teman-teman bisa dijalankan aja. Oke, ini sambil kita tunggu. Nah, kita udah melakukan import library nih. Selanjutnya kita akan mengimport gambar. Jadi kita akan mencoba import gambar. Nah, untuk gambarnya sendiri teman-teman bisa langsung upload di Google Drive. Jadi teman-teman jangan upload di Google Colab-nya langsung. Alasannya karena Google Colab sendiri akan menghapus file-file yang diupload dalam hitungan jam. Jadi kita akan menyimpannya langsung di Google Drive dengan cara mengklik tombol di sini dan akan muncul drive kita di sini. Nah, di sini kita udah mulai muncul semua yang ada di dalam drive kita. Nah, nanti teman-teman tinggal tarik gambar teman-teman dari komputer, lalu langsung masukkan aja ke Google Drive teman-teman. Nah, nanti otomatis gambar akan ke-upload. Di sini aku udah ngupload duluan, jadi tidak akan aku upload lagi. Nah, ini gambar pertama yang aku mau ambil. Nah, pertama kita upload dulu. Bukan upload, kita masukin ke Google Colab-nya aja langsung. Oke. Ini gambar pertama, lalu gambar kedua sama dengan ya kita kali ini gunain yang ini. Nah, kalau teman-teman ingat di pekan lalu bahwa OpenCV akan secara otomatis menggunakan warna BGR. Jadi bukan RGB. Oleh karena itu kita ubah dulu ke RGB dulu. cv2.cvt color sama dengan gambar pertama, cv2 dot color min bgr to RGB. Gambar kedua sama dengan cv2 dot cvt color. Gambar kedua, cv2 dot color bgr 2 RGB. Shift enter. Jadi di sini kita melakukan import gambar dari Google Drive kita juga mengubah BGR ke RGB. Ya, tujuannya
karena OpenCV defaultnya BGR, kita ubah menjadi RGB. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan gambar pertama. Gambar pertama. plt.imshow gambar pertama. Lalu kita coba menampilkan gambar kedua. Gambar kedua. plt.imshow gambar kedua. Nah, ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Lalu kita coba gabungkan menjadi gambar ketiga. Nah, untuk menggabungkan dua buah gambar atau menambahkan dua buah gambar, teman-teman bisa pakai perintah add weighted. Jadi add weighted ini tujuannya untuk menambahkan dua buah gambar menjadi satu gambar. Lalu masukkan variabel yang menyimpan gambar pertama serta intensitas atau transparansi gambarnya. Di sini aku menggunakan 0,5. Lalu gambar keduanya dimasukkan. Lalu intensitasnya di sini aku memasukkan 0,3. Nah, shift enter. Nah, gambar error. Kenapa error? Karena bentuk array yang digunakan di gambar pertama dan kedua berbeda. Array gambar pertama berukuran 4000 kali 2500. Sedangkan gambar kedua bentuk array-nya adalah 3000 kali 5000. Nah, ini kan bentuknya berbeda nih. Oleh karena itu kita akan menyamakan bentuknya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakannya, di sini aku pengen menyamakan gambar pertama menjadi seperti gambar kedua. Tapi sebelum disamakan, kita lihat dulu aja shape-nya. Gambar pertama, dot shape. Jadi kita lihat bentuk shape gambar pertama. Lalu di sini bentuk shape gambar kedua. Dot shape. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bentuk shape-nya udah berbeda nih. Ya udah kita ubah aja gambar pertama agar menyerupai gambar kedua untuk ukuran shape-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah resize dari OpenCV, lalu masukkan gambar kedua yang mau dirubah, lalu kita masukkan ukurannya. Di sini ukurannya aku menggunakan ukuran gambar pertama. Jadi gambar pertama dot shape 1, gambar pertama dot shape 0. Nah, maksudnya angka 1 di sini berarti dia ngambil 4250 dan 0 di sini akan ngambil 2823. Jadi nanti ukurannya kita rubah dari ukuran 5002 kali 3923 menjadi 2823 kali 4250. Nah, kalau di resize ini dibalik, maksudnya dibalik. Jadi yang kita tulis adalah yang nomor 1 dulu, baru nomor 0. Tapi nanti hasilnya akan berbentuk 2823 terlebih dahulu, baru 4250. Kita shift enter. Oke, sekarang kalau kita lihat gambar pertama dot reshape. Salah, bukan reshape. Seharusnya minus ke bawah reshape. Terlalu banyak, kita lihat shape-nya aja langsung. Nah, ukurannya sekarang sudah menjadi sama dengan gambar pertama yang ukurannya menjadi seperti ini. Nah, di sini aku salah merubah, yang ubah malah gambar keduanya. Gitu. Jadi gambar pertama dot reshape, tapi yang kutulis di sini gambar kedua. Seharusnya di sini yang kutulis adalah gambar pertamanya gitu. Jadi yang kuubah malah gambar keduanya menjadi seperti gambar pertama di sini. Nah, oleh karena itu kita run ulang lagi aja karena ada kesalahan.
Oke, ini udah kita run. Nah, di sini kita ganti, seharusnya bukan gambar kedua, tapi gambar pertama. Karena yang kita ingin ubah adalah gambar pertama, bukan gambar kedua. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang ukuran gambar pertama dari ukuran yang, ya mohon maaf di sini salah lagi. Ini belum dirubah ternyata. Seharusnya di sini gambar kedua. Kita shift enter lagi aja. Kita shift enter. Nah, sekarang gambar pertama memiliki ukuran yang sama dengan gambar kedua. Gitu, teman-teman. Ya, tadi ada kesalahan. Seharusnya di sini gambar pertama, tapi aku tulisnya gambar kedua. Seharusnya di sini gambar kedua, aku tulisnya malah gambar pertama. Nah, ini ukurannya udah berubah nih. Sekarang kalau kita lihat gambar ketiga, plt.imshow, gambar ketiga, mungkin salah, seharusnya gambar pertama reshape, bukan gambar ketiga. Nah, sekarang ukuran gambarnya sudah berubah seperti ini. Nah, karena sekarang gambar pertama dan gambar kedua memiliki ukuran yang sama, maka kita bisa menjumlahkan kedua gambar tersebut. Jadi kita tulis gambar ketiga di sini sama dengan cv2.aWeighted. Terus kita masukin gambar pertama, 0,3. Jadi kita pengen si gambar pertama cuma memiliki intensitas cahaya 0,3 atau mungkin transparansi 0,3. Nah, ini seharusnya gambar pertama reshape dengan ukuran 0,3. Lalu aku pengen gambar keduanya memiliki 0,5. Terus kita langsung tampilin aja gambar ketiga. Oke, di sini ada yang salah. Gambar pertama reshape 0,3. Seharusnya di sini 0,3 tapi aku tulisnya 0,3. Kita shift enter. Dan yang terakhir seharusnya ada satu lagi yaitu gamma. Nah, ini gamma dinolin dulu aja. Nah, ini hasilnya, jadi gambarnya digabung nih. Dimana si gambar pantai tadi kita kasih transparansi sebanyak 0,3, makanya nggak terlalu terang di sini. Sedangkan untuk gambar kedua kita kasih transparansi 0,5. Gitu. Sedangkan gamma buat apa? Nah, sekarang mungkin langsung aku tunjukkan aja. Misalkan aku tulis 5 di sini. Nah, gambar menjadi semakin terang. Ketika aku tulis 100 di sini. Nah, seperti teman-teman lihat, gambarnya semakin bersinar terang. Nah, kita kembalikan ke 0 aja ya. Oke, kita telah melakukan operasi pertambahan. Lalu berikutnya kita akan melakukan operasi pengurangan di praktikum ini. Jadi operasi selanjutnya adalah pengurangan. Nah, kalau pengurangan ini akan menghapus sisi gambar yang sama dan menyisakan sisi gambar berbeda aja. Kita langsung aja gambar keempat sama dengan cv2.subtract. Kita tulis di sini gambar pertama, reshape, gambar kedua. Terus kita langsung tampilin aja hasilnya. Gambar keempat. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, ini hasilnya nih. Yang ditampilin hanya yang berbeda dari gambar pertama dan gambar kedua. Nah, ini kenapa semua hasil yang muncul? Karena ya kita lihat sendiri aja. Gambar pantai dan gambar rumah di sini adalah dua buah gambar berbeda.
Makanya di sini keduanya muncul. Sedangkan warnanya jadi berubah. Kenapa berubah? Karena warna yang berubah itu dianggap bentuk warna yang sama, makanya dihilangkan. Gitu. Nah, kalau ini dua buah gambar yang sama, maka nanti akan menyisakan objek yang beda aja. Sedangkan karena ini dua gambar beda, maka kedua gambar tersebut muncul. Gitu teman-teman. Nah, itu pengurangan. Sekarang yang kita lakukan adalah boolean dan inverse. Jadi inverse kita satuin aja di boolean. Nah, sekarang kita bikin gambar not sama dengan cv2.bitwise not. Nah, di sini aku pengen melakukan operasi not pada gambar kedua. Terus aku pengen langsung menampilkan LTM show gambar not. Jadi aku bikin di sini boolean not. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, ini dia akan menginverse gambar rumah yang ada di sini menjadi seperti ini. Jadi proses inverse itu bisa kita lakukan langsung dengan menggunakan boolean not gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dari not kita notin lagi kira-kira apa yang terjadi. cv2.bitwise not. Jadi udah kita inverse lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, di sini ada yang salah. Seharusnya bitwise bukan bitwise. Nah, maka gambar akan kembali lagi menjadi seperti semula. Gitu. Jadi operasi inverse ini kita lakukan untuk membalikan warna pada gambar. Nah, ini kita kembalikan aja ke bitwise yang aslinya. Oke, ini untuk not. Sekarang kita ngelakuin operasi yang n. Kita bikin gambar n sama dengan cv2.bitwise n gambar pertama, gambar kedua salah, gambar pertama reshape seharusnya. Terus kita masukin gambar kedua, lalu kita tampilin aja gambar n. Nah, gambar n ini hanya akan mengambil bagian yang sama doang. Dimana pada gambar rumah dan pantai yang dianggap bagian sama hanya bagian yang sini. Bukan, yang dianggap bagian sama adalah bagian yang ini aja. Sedangkan bagian lain di pantai dianggap nggak sama gitu. Jadi gambar N hanya akan mengambil bagian yang sama. Walaupun kenyataannya antara rumah dan pantai gambarnya udah berbeda jauh. Cuma dalam operasi yang kita lakuin ini dianggapnya yang sama adalah yang di foto ini. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah boolean or. Jadi kita tulis aja gambar or sama dengan cv2.bitwise or gambar pertama reshape gambar kedua. Kita tampilin di sini gambar or. Nah, kalau gambar or ini adalah gambar hasil gabungan gambar pertama dan gambar kedua. Nah, sekarang mungkin teman-teman di sini ngelihatnya kok nggak ada gambar rumahnya. Tapi kalau teman-teman ingat di sini kalau misalkan ininya kita tulis 1, terus ininya kita tulis 1, kita jalankan, maka dia menghasilkan gambar yang sama seperti gambar yang di bawah gitu. Maka ini kita kembalikan lagi.
Nah, kalau misalkan yang operasi OR kita nggak bisa melakukan pengaturan untuk intensitas cahayanya gitu. Yang bedanya antara OR dengan tadi operasi pertambahan. Tapi secara fungsi OR itu akan sama dengan operasi pertambahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah XOR. Nah, di XOR ini kita coba bitwise XOR gambar pertama reshape, lalu gambar kedua. Terus kita tampilin aja imshow gambar XOR. Nah, ini hasil dari XOR. Kalau XOR itu semua gambar dimasukin kecuali yang bentuknya sama. Nah, mungkin untuk materi praktikum 4 dan materi keempat hanya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.